Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview power supply switching 5 volt 2 ampere. Jadi yang bentuknya ada heatsinknya seperti ini. Dan untuk harganya ini hampir sama dengan yang adaptor yang tidak ada kabel, yang ada kabelnya itu. Ini kan tidak ada kabel, baik kabel input maupun outputnya tidak ada. Dan ini biasa digunakan untuk running text atau tulisan yang berjalan. Terus bentuknya dia seperti ini ya, SSS 105, AC input 110 sampai 220 volt, kurang lebih toleransinya 15%, 50 sampai 60 Hz. DC output 5 volt 2 ampere, made in China. Untuk tegangan input, kita yang harus sambung, yang karena umum orang menggunakan itu hanya L dan N aja. Kalau yang simbol seperti ini adalah grounding yang ini. Jadi ini biasanya ke tanah kalau yang soket ketiga. Sedangkan yang biasa kita gunakan kalau dari jalur PLN, L dan N, netral atau line yang di sini ya. Ini input L dan N. Terus untuk outputnya sendiri di sini V min untuk min atau ground, dan V plus yang di sini positifnya. Sedangkan ADJ di sini untuk mengatur tegangan outputnya, minimum itu 4 volt sampai maksimumnya 6 volt. Saya akan langsung contohkan aja. Dan untuk rangkaian yang ada di dalam ini, kalau untuk ngebuka ini coba tinggal seperti ini aja, congkel ke atas, jadi tidak ada baut sama sekali. Rangkaian dalamnya ini seperti ini. Ini hampir sama dengan adaptor yang lain, hanya saja kalau di sini pasti ada fuse, diode bridge di sini, dan ada controllernya. Terus untuk potensio yang digunakan adalah 500 ohm yang ini. Ini 500 ohm atau 1 mega, tapi kayaknya ini 500 ohm. Karena untuk pembacaannya ini bisa dibalik seperti ini. Tapi 500 ohm, saya yakin ini 500 ohm yang ini. Ini 500 ohm. Terus ada LED indikator. Dan di sini juga untuk regulator menggunakan IC berapa ini? TL431A. Jadi ini masih bisa diturunkan atau dinaikkan tegangannya kalau ada IC yang ini. Tapi kita hati-hati karena di sini ada kapasitor 16 volt, dan di sini kapasitor berapa ya? Jadi jangan sampai melebihi tegangan maksimal dari kapasitornya. Kalau sampai melebihi tegangan maksimal, pastinya kapasitor ini akan meledak. Jadi yang perlu dihati-hati itu, jangan sampai mengatur tegangan melebihi tegangan maksimal kapasitor. Kalau untuk input, jika alat ini rusak atau tidak bisa menyala sama sekali, kita harus cek fuse-nya ini putus atau tidak. Yang ini, jika fuse-nya tidak putus, kemungkinan ada diode yang short yang ini,
atau enggak kapasitor yang di bagian belakang ini biasanya yang sering mengalami masalah. Langsung aja saya akan coba untuk cek tegangan jika menggunakan trim-pot, potensio atau variabel resistor yang bawaan seperti ini. Nah, ini sama. Tegangan minimum berapa, tegangan maksimal berapa. Walaupun tadi saya sudah menjelaskannya. Skala ke 20 karena tegangan di sini hanya 5 volt, kemungkinan tidak sampai melebihi 10 volt tegangan maksimalnya. Nah, LED indikator sudah menyala. Kita tinggal ukur aja di sini tegangan sebelum dirubah. Untuk plus ada di bagian bawahnya 5 volt. Terus kalau saya putar ke kiri penuh, nah ini berapa? 4,7. Ini saya ambil obeng dulu supaya bisa penuh ke kiri. Putar berlawanan arah jarum jam, penuh. Nah, ini baru kita ukur berapa tegangan minimum karena turun. Nah, ini 4 volt. Set ke 200. Nah, ini ya. Jika tanpa beban dia berubah 4 volt. Ini 4 volt nih biasanya kalau seperti ini nih. Cuma karena belum terhubung ke beban aja. Volt. Terus untuk maksimalnya putar searah jarum jam. Nah, 6,2 volt. Jadi jika menggunakan potensio bawaan maksimal 6,2 volt, minimal 4 volt. Jadi kalau ingin tegangan yang lebih rendah sedikit atau lebih tinggi, kita bisa merubah potensionya ini, kita rubah nilainya yang lebih besar. Tapi nanti pasti terbatas tegangan maksimum yang bisa dicapai, dan pastikan jangan sampai melebihi tegangan maksimum dari kapasitor yang depan ini ya. Kalau tidak nanti akan meledak yang depan ini. Mungkin cukup sekian untuk review power supply switching 5 volt 2 ampere. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.